من قبلك بصير شلوني قدا خلي كم قلت الركاب من قبلك أنا بصير شلوني قدا عبود حتى لقوني ميت أنا فيك يا عبود وقلبي من الفرقان أيوة الذي أسرى بعبدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران bareng-bareng لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. Harapan setiap kita orang-orang beriman ini, bahkan Nabi sekalipun, diabadikan dalam Al-Quran kisah kekhawatiran Nabiullah Yusuf alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin. Wafatkan saya dalam keadaan Islam dan kumpulkan saya bersama orang-orang soleh. Ini doa mengandung makna yang sangat dalam dan besar fadilah manfaatnya, sehingga Allah catat itu, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Yang perlu difahami bukan sebatas bacaan doanya ini, bukan, tapi bagaimana kekhawatiran seorang nabi sekalipun. Nabi kan sudah dijamin masuk surga ya. Tapi karena khawatir bahwa di akhir hayat bisa saja iman itu bergeser. Karena muqallibul qulub ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qalbu baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Hati manusia ini ada di jari jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, dibalik itu hatinya manusia itu. Nah, sehingga Al-Quran juga mengabadikan terkait dengan orang-orang yang kalau sudah dikasih kesempatan mengucapkan ini kalimat, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlits tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan tetapkan bagi mereka orang-orang yang sudah Allah perkenankan mengucapkan kalimat ini. Al-qaulus sabit adalah kalimat la ilaha illallah. Di dunia diberikan dia mengucapkan ini kalimat, besok di akhirat pun juga Allah perkenankan demikian. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka mari selalu kita berharap, berdoa kalau kita baca Rotibul Haddad. Ada kalimat terakhir di sana, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Maka istiqomahkan itu, bukan hanya bulan puasa saja. Yang saya dengar di Tegalinggah ini, di masjid ini masih istiqomah baca itu. Tapi tidak tahu setiap malam atau cuma seminggu sekali, tidak tahu. Tapi ketika saya kesini kok kedengaran dibaca. Istiqomahkan itu. Masjid Jami itu terutama. Inilah benteng kita secara rohani. Kita membentengi secara jasmani. Orang nuntut ilmu kan malas-malesan. Yang hadir pengajian paling satu soft. Mau di masjid ini atau masjid Jami ataupun di atas kan satu dua soft. Banyak pemuda-pemuda yang masih belum belajar secara jasmani, bimbingan ilmu tidak masuk rupanya.
Nah, maka dengan adanya pembacaan Rotibul Haddad, mau di sini, di Masjid Jami, Pondok Kunci, ataupun di Sandisari, kalau bisa hidupkan itu. Baca. Siapalah anak muda jadi wakilnya untuk istiqomah setiap habis maghrib. Maka kalau bisa demikian, insya Allah terbentengi kampung kita ini, ya. Yang hatinya rusak akan dibaguskan oleh Allah. Yang pikirannya suudzon akan dijadikan husnudzon. Yang tadinya susah akan dijadikan mudah urusan-urusan, kalau benar-benar diistiqomahkan. Cuman ya prakteknya coba lihat ya. Prakteknya coba. Kalau saya sudah sampaikan begini, nanti dipraktekkan apa enggak? Nah, insya Allah praktekkan ya. Di masjid ini, Masjid Jami, Pondok Kunci, dan di Sandisari. Nah, di ujung lagi di Abasan sana. Kalau bisa setiap habis maghrib baca Rotibul Haddad. Ada kalimat terakhir di sana, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu permohonan kepada Allah supaya kita dianugerahi husnul khatimah. Baik, mudah-mudahan Allah perkenankan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bercerita tentang Isra wal Mi'raj, saya ceritakan dengan serius ini. Ya, kalaupun nanti ada sedikit guyonan, bercandaan, tapi bukan itu tujuannya. Tapi saya ingin sampaikan dengan serius. Karena ini kisah bukan hanya sekedar kisah dongeng, bukan. Tapi ini sekaligus penguat keimanan kita, orang-orang beriman. Maka perlu benar-benar dipasang kolbu ini, hatinya kita ini perlu dipasang benar-benar, pikiran yang konsentrasi, berdoa kepada Allah kalau ini ilmu penyampaian saya manfaat supaya masuk ke dalam hatinya. Ini harapan saya, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Subhana, Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ulama menyatakan kalimat subhana ini bimakna ta'ajjub, makna heran. Pantas saja kita yang alfa, yang dhaif, yang lemah ini heran. Karena keberangkatan Nabi dari bumi sampai ke langit ketujuh, balik lagi, tidak logika. Maka wajib saja, pantas saja kita terheran-heran dengan kejadian ini. Sehingga Allah awalilah kalimat ini dengan mengucapkan ini kalimat subhana untuk kita umatnya, untuk kita manusia. Tapi kalau untuk zatnya Allah, maknanya tanzihullah min kulli su'in. Allah disucikan daripada yang namanya jelek, yang namanya buruk, yang tidak pantas, yang tidak layak, yang tidak tepat untuk disematkan kepada zat yang maha agung. Itu makna kalimat subhana kalau dilekatkan pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau untuk kita manusia menerima ini kalimat subhana bimakna ta'ajjub, heran. Anak usia 6 tahun, 7 tahun sudah pandai dia baca Al-Quran, melakukan juga sudah bagus, kita bilang subhanallah. Masih kecil ya. Kita yang tua-tua mungkin tidak bisa seperti anak yang ngaji tadi. Maka ketika ada anak yang bisa demikian, kita ucapkan subhanallah. Ada orang istiqomah betul ke masjid, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita bilang subhanallah, maha suci Allah. Heran karena Allah buka hatinya untuk istiqomah ke masjid. Kita kadang males-malesan, kita belum mampu istiqomah, kan begitu. Nah, ada orang tua sudah umur 50 tahun tapi masih pegang kartu, kita bilang apa? Subhanallah atau astagfirullah? Subhanallah apa astagfirullah? Oh, bukan subhanallah ya. Ya, kalau memang sudah usia 50 tahun masih pegang kartu, kita bilang la haula
wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Sudah umur sekian, ini Israel mau datang kok masih saja pegang kartu. Misalnya ya, misalnya 60 tahun usianya masih bawa ayam tempat ajen ya. Kita bilang apa itu? Bilang subhanallah apa astagfirullah? Bilang la haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi subhanallah ini untuk takjub pada perkara-perkara yang positif. Nah, subhanalladzi, maha suci Allah, terbebas dari yang namanya kurang. Ketika ini sudah disematkan, maka logika ini taruh sudah, jangan dipakai logika ini. Alladzi asra bi abdihi, yang menjalankan hambanya. Kemana dijalankan? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita mendapat cerita ini biasa-biasa saja sekarang kita dapatkan karena tidak mengalami langsung. Kalau Nabi pada waktu mengalami langsung kejadian itu lalu cerita kepada orang-orang Quraisy, bahkan sahabat-sahabat banyak yang murtad lagi. Apa sebab? Tidak masuk akal. Dari Makkah ke Palestina itu perjalanan kurang lebih 40 hari. Belum ada pesawat waktu itu. Yang ada unta, itu pun unta perjalanan normal kurang lebih 40 hari. Lah kok bisa hanya sekejap malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan sudah ada di Makkah pada waktu pagi. Makanya orang-orang Quraisy merasa ini kesempatan menjatuhkan Nabi Muhammad, terutama Abu Jahal. Abu Jahal yang jengkelnya bukan main. Dilihat Nabi lagi duduk termenung begitu, karena berpikir bagaimana cara menyampaikan berita ini. Nabi sudah yakin bahwa ini pasti dibantah oleh umatnya. Abu Jahal datang, ada apa wahai Muhammad? Kok murung termenung begitu? Wahai Abu Jahal, ini saya mau cerita. Tadi malam saya berangkat dari sini ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit ke-7. Oh begitu ya. Terus apa yang kamu risaukan? Saya mau sampaikan kepada umat ini, cuman khawatir mereka menolak. Sudah begini saja, engkau diem, aku yang undang semuanya. Engkau diam saja di sini, aku undang semuanya. Nanti engkau sampaikan persis seperti yang kau sampaikan kepadaku. Maka kemudian Abu Jahal undang itu semuanya orang-orang, diundang. Setelah itu berkumpul, Nabi disuruh bercerita. Ceritalah Rasulullah. Banyaklah yang murtad lagi waktu itu. Yang tadinya sudah masuk Islam tapi masih lemah keimanannya, murtad lagi. Ini Abu Jahal masih punya keinginan sahabat dekatnya yang namanya Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Didatangi oleh Abu Jahal. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Ini kawanmu ini dia habis berangkat ke Baitul Maqdis, ke langit ke-7, sekarang sudah di sini. Bagaimana menurut kamu? Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau sahabatku itu yang berbicara, yang ngomong, lebih daripada itu pasti aku percaya. Kalian kan paham semuanya. Dari masa kecil dijuluki Al-Amin, jujur, tidak pernah bohong. Lah sampai sekarang pun juga tidak pernah bohong Rasulullah Nabi Muhammad. Sahabat pun tidak pernah bohong. Kalau lebih daripada itu yang disampaikan pasti aku percaya, katanya. Maka kecewalah Abu Jahal ini. Nah, maka saya katakan kisah ini tidak usah pakai logika, taruh logikanya, taruh akalnya, taruh. Kita pakai iman saja. Karena kalau pakai logika tidak percaya juga, tidak masuk. Ceritanya sampai ke langit 7 balik lagi ke bumi ini, kan tidak logika. Nah, Allah berangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini ada di Palestina. Di mana Allah kasih gambaran ini Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami kasih berkah di sekitaran itu Masjidil Aqsa. Apa sebab? Karena itu tempat adalah muhbitul malaikah,
tempat turunnya para malaikat. Allah amanahkan kepada Bani Israel pada waktu itu. Bani Israel, anak turun daripada Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail dan Nabi Ishak, maaf, Nabi Ishak terus sampai Nabi Musa, Nabi Isa. Itu masuk dalam golongan Bani Israel. Kalau dari Nabi Ismail masuk dalam lingkup kaum Quraisy. Nah, sehingga mereka sebenarnya bersaudara ini. Mereka orang-orang Quraisy dari nasab datuknya dengan orang-orang Bani Israel ke nasab datuknya juga, mereka ini bersaudara sebenarnya. Satu kakek Nabi Ibrahim. Satu kakek. Cuman karena ada kecemburuan sosial yang begitu tinggi, sehingga mereka tidak terima ini. Nabi yang diutus dari Arab, ini Bani Israel tidak terima. Maka bagaimana supaya Nabi itu harus dari Bani Israel? Sehingga kebencian terus mendarah daging. Dari zaman Nabi diutus bahkan dilahirkan, itu orang Yahudi itu ingin mencari mana sih bayi yang namanya Muhammad itu. Mau dibunuh. Berusia 7 tahun, 8 tahun, 13 tahun diajak berdagang ke Syam. Berjumpa dengan rahib Buhairah. Maka dipeseni bawa pulang ini. Anak nih bawa pulang. Ini calon nabi ini. Kalau ketemu orang Yahudi pasti dibunuh. Maka dibawa pulang oleh pamannya. Memang jengkelnya bukan main, dari zaman dulu sudah Jadi orang-orang Israel dari zaman dulu sudah. Sampai-sampai Allah tegaskan dalam Al-Qur'an ini, Allah juga yang sudah membuka isi hati mereka. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak pernah ridho mereka sampai engkau ikut keyakinan mereka. Tidak pernah akan ridho sampai kita murtad. Itu yang berbicara Al-Quran, bukan saya. Yang Allah lebih tahu isi hati mereka, orang-orang Israel. Nah, ini sekarang kan lagi banyak video-video penyebar tentang peperangan war yang ada di Rusia melawan Ukraina. Kan rame-ramenya. Ini NATO ini rame, mereka berbicara macam-macam, mengisukan dan berbelasungkawa. Tapi dia tidak sadar itu Israel itu membantai orang Palestina sampai sekarang. Mana tidak ada belasungkawa, tidak ada prihatin, dibiari saja. Satu persatu rumahnya penduduk Palestina itu diambil oleh mereka paksa, dibongkar, dibuat bangunan baru sampai sekarang. Tapi mana Amerika dan sekutu-sekutunya NATO itu mana berbicara? Tidak ada suaranya. Giliran sekarang Rusia menyerang Ukraina, presiden Ukraina sendiri ini orang Yahudi. Presiden Ukraina sendiri orang Yahudi. Giliran sekarang diserang Ukraina ini, banyaklah bermunculan belasungkawa macam-macamnya. Baik, kembali lagi. Jadi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ini tempat yang berkah. Sehingga semua agama samawi, Yahudi yang pernah Allah turunkan melalui Nabi Musa, Nasrani melalui Nabi Isa, itu mereka mengakui tempat tersebut, menjadikan rebutan itu. Dan kita umat Nabi Muhammad ini. Bahkan awal-awal Islam kiblat kita ke sana. Awal-awal Islam kiblat kita ke sana. Bukan di Ka'bah, itu bukan. Karena Nabi dicemooh, diejek. Ini Muhammad ini katanya bawa ajaran akhir. Kalau memang benar, ngapain kiblatnya ke sini? Dikiranya Allah tidak mendengar cemoohan mereka. Nabi berdoa terus sampai Allah kabulkan doanya Nabi, maka dirubahlah itu kiblat. Yang tadinya mengarah ke Baitul Maqdis dirubah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Barulah rame orang-orang Yahudi itu. Sampai kemudian puncaknya
pada perang Parit, orang Yahudi itu kan bersekutu dengan Rasulullah SAW. Tetapi ketika diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, dia ini membelot, ingin menyerang dari dalam. Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Setelah selesai peperangan, orang kafir Quraisy pada pulang kampung ke Makkah, Nabi di Madinah. Maka Jibril bilang, wahai Muhammad, kasih tahu sahabat semuanya, jangan sarungkan pedang dulu, tidak boleh pulang. Datang itu Bani Quraidah itu. Maka Nabi kasih komando langsung, sekarang jangan sampai ada yang sholat asar kecuali di daerah Bani Quraidah. Berangkat ke sana. Berangkatlah pasukan ke sana. Maka dibantai mereka semuanya. Laki-lakinya dibunuh semuanya. Kurang lebih ada 700 Yahudi. Perempuan-perempuannya dijadikan sandera. Anak-anak kecilnya juga, hartanya dijadikan ghanimah semuanya. Ini kejadian yang terjadi dan terus menerus sampai sekarang sudah. Sampai sekarang. Nah, saya cukupkan kisah ini sampai di sini. Balik kepada keutamaannya. Makkah ini menjadi tempat bersejarah, dan Baitul Maqdis memang pertama kali rumah Allah yang dibangun di muka bumi ini adalah Makkatul Mukarramah, Ka'baitullah. Itu pondasinya itu sudah dibangun oleh Allah 2000 tahun sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Itu saya baca dalam tafsir Al-Baghawi seperti itu. 2000 tahun sebelum Nabi Adam turun ke bumi, itu pondasinya Ka'bah itu sudah ada. Nabi Adam turun ke bumi karena melakukan kesalahan di surga, maka ditaruhlah yang satunya di Jeddah, Siti Hawa, yang satunya di India. Saling mencari, ketemu. Maka Allah pertemukan di satu daerah namanya Bukit Kasih Sayang, Jabal Rahmah. Perjumpaannya di sana. Nah, dan itu sudah berdekatan dengan Ka'bah. Sudah berdekatan dengan pondasi Ka'bah. Maka Nabi Adam mulai melakukan tawaf sebagaimana rangkaian ibadah haji itu. Jadi yang pertama kali tawaf itu Nabi Adam sudah bertawaf di sana, dan sekaligus malaikat mengikuti juga tawafnya Nabi Adam. Kalau di atas itu ada Baitul Ma'mur, di langit ke-7 itu ada Baitul Ma'mur namanya. Nah, di bumi ada namanya Ka'bah. Di sana 70.000 setiap hari tawaf. Ka'bah pun juga sama. Setiap hari 70.000 tawaf itu. Maka selama malaikat ini masih bertawaf, bumi ini insya Allah masih aman. Katakan kalau seandainya kiamat satu hari mau datang, Allah akan panjangkan waktunya itu, sehingga benar-benar Imam Mahdi diturunkan. Lalu setelah kedamaian mendunia, nanti mulai pelan hilang agama ini, hilang sampai Ka'bah dihancurkan, sampai tidak ada yang mengucap la ilaha illallah. Barulah diadakan kiamat. Barulah ditiup itu trompet itu. Nanti begitu keadaannya nanti. Namun jarak masa itu wallahu alam. Cuman ciri-cirinya kan banyak sekali ya. Di antaranya di sana dicantumkan la taqumus sa'atu hatta yakuna assalamu bil ma'rifah wa an takunal masajidu turqa. Tidaklah terjadi kiamat itu sampai terjadi ucapan salam itu orang Islam sama orang Islam hanya mereka orang-orang yang kenal saja. Kalau tidak saling kenal mereka tidak mengucapkan salam. Padahal sama-sama orang Islam. Sekarang sudah terjadi atau tidak macam begini? Terjadi ya. Orang ketemu di jalan tidak ada assalamualaikum, tidak ada lagi. Ketemu bahkan di masjid pun tidak ada assalamualaikum begitu ya. Kalaupun sudah kenal mereka canggung mengucapkan assalamualaikum, malu mereka mengucapkan. Nabi sudah prediksikan la taqumus sa'atu hatta takuna
assalamu bil ma'rifah. Ucapan salam hanya orang-orang yang dikenal saja, orang-orang kenal dekat saja. Kalau tidak kenal dia tidak mengucapkan salam. Ini ciri salah satu dari sekian banyak ciri-ciri kiamat itu. Wa antakunal masajid turuqa. Adanya masjid-masjid itu cuma dipakai jalan lewat-lewat saja. Rumahnya depan masjid. Nanti masuk ke masjid ngambil air minum saja. Atau bisa jadi cuma berak saja ke masjid ya. Habis itu keluar lagi. Tidak ada sholat tahiyatul masjid. Nah, ada lagi sudah begitu. Cerita cuma lewat-lewat saja ya. Di mana-mana ini, bukan di sini saja, di mana-mana. Ini ciri di antara ciri-ciri kiamat. Padahal kalau orang masuk ke masjid, nah kayak sekarang nih, duduk niat iktikaf, ini pahalanya berlipat-lipat sampai selesai pengajian nanti pahalanya berlipat-lipat. Tapi mungkin karena kita tidak ngerti, tidak ada niat itu, duduk-duduk saja duduk minum sambil makan roti kan santai ya, kenyang, tapi pahalanya tidak masuk. Coba diniatkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, itu pahalanya ngalir terus itu. Tapi kalau tidak diniatkan ya tidak dapat ya. Kalau tidak diniatkan tidak dapat itu. Nah, maka perlu ilmu. Orang kalau tidak ngaji tidak bisa tahu yang begini-begini. Makanya kenapa ini bukan bangga-banggaan, tapi ingin menjadi motivasi perbandingan. Saya ini seminggu sampai 4 kali bolak-balik ya, Denpasar, Singaraja, sini kadang di barat. Tidak pernah berpikir mau dikasih uang, tidak dikasih uang, mau bensin, tidak bensin, tidak pernah berpikir begitu saya. Yang penting ilmu ini ditransfer. Yang penting ilmu ini sampai kepada umat. Karena saya punya pedoman, guru saya bilang kalau ente pulang dari pondok tidak ngajar, jangan ngaku jadi murid. Kalau ente pulang dari pondok kok tidak ngajar, jangan ngaku jadi murid. Itu saya pegang betul itu. Bahkan di awal saya pulang, saya kerja ceritanya. Dulu saya pernah kerja, mungkin jualan kapuk juga pernah saya dulu. Awal-awal deh. Sampai saya kerja di kerja batu berlian, pernah saya kerja. Cuman gagal semuanya, berantakan, rusak, banyak utang. Numpuk-numpuk saya punya utang. Akhirnya balik lagi ke guru. Ya Ustadz, saya ini punya masalah begini-begini. Ente ini punya ilmu. Ente tidak punya ilmu tentang bekerja dunia, tidak punya. Ngajar kata. Kalau mau ente ngikuti perintahnya anak, ngajar kata. Sekarang tidak kasih tahu sekali lagi kata. Akhirnya saya tutup semua. Tidak berpikir lagi ngelamar kerjaan, tidak berpikir lagi. Saya punya gelar sarjana, punya. Kalau mau lamar kerjaan bisa. Tapi memang yang saya cari selama 10 tahun sampai 12 tahun ilmu agama. Setelah saya dapat kok saya mau jualan di jalanan, berarti ilmu ini kan kebuang jadi. Akhirnya kan sia-sia. Maka saya pilih, saya buang yang dunia-dunia ini, saya pilih ngajar. Saya pernah jadi kepala sekolah, pernah saya jadi kepala sekolah. Dan saya keluar, saya minta keluar. Karena diperintah sama guru juga, ada sebab musabab juga. Terlalu pelik masalahnya urusan keuangan. Saya ngomong sama guru saya, berhenti. Jangan lanjutkan. Pulang saya dari Jawa, langsung menghadap ke pengurus, saya taruh jabatan ini. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan. Cuman ingin ngasih semangat. Kalau jauh-jauh kita Denpasar ke sini untuk ngajar, kadang kita ini kan lingkungannya dekat-dekat sini, tapi ngaji tidak mau ya. Padahal Nabi bilang utlubul ilma walau bisin. Ini walaupun hadisnya dhaif ini ya. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu hadis oleh Al-Imam Abdullah Haddad menyatakan bahwa kalau Nabi menyuruh kita nuntut ilmu ke Cina, jauh gitu ya, uangnya mungkin banyak keluar, tenaganya keluar juga, berjauhan dengan keluarga, jauh-jauh Nabi suruh, lah kita kadang tinggal pindah dari depan rumah ke masjid, ada pengajian tidak mau datang. Nah, ini kan bermasalah jadinya ya.
tinggal pindah dari rumah ke masjid, duduk kan begitu. Keuntungannya untuk siapa? Ya kita juga. Besok dikubur dan besok di akhirat, tatkala Nabi Isra, ra'aitu lailata usriya bi aktsaru ahlin nar al-fuqara, kata Nabi. Aku ditampakkan malam aku diisrakan, penduduk neraka itu banyak dari orang-orang fakir. Sahabat kaget semua. Karena banyak sahabat Nabi itu, apalagi ashabus suffah yang tidur di emperan masjid, banyak. Maka mereka khawatir, aduh jangan-jangan kita ini maksudnya. Kita sudah susah, miskin, masuk neraka lagi kan. Khawatir sahabat-sahabat. Maka sahabat beranikan diri tanya, ya Rasulullah, fuqara yang mana maksudnya ini? Fuqaraul mal, apakah fakir harta wahai Rasulullah? Qala la, bal fuqaraul ilm, fakir ilmu. Inilah yang menjadi penghuni neraka yang terbanyak nanti. Ini yang Nabi dapatkan ketika beliau Isra wal Mi'raj. Ditunjukkan kepada beliau gambaran umatnya. Maka saya motivasi kita semua, mengajak semuanya, kalau urusan ngaji, baik mungkin saya yang ngajar, atau mungkin Habib Ali, ataupun siapa, yang penting satu haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut duduk. Yang penting satu haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, duduk ikut ngaji. Ya kalau keluar Ahlus Sunnah jangan ya, nanti fahamnya melenceng-melenceng jadi benturan. Tapi selama Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut, insya Allah selamat ya, insya Allah selamat. Nggak harus saya, nggak harus Habib Ali yang kebetulan yang memang rutin di sini. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada majelis ilmu, ramaikan. Untuk siapa? Untuk kita manfaatnya ya, bukan untuk siapa-siapa. Saya ngajar, kalau saya ikhlas, dengan mengajar ilmu bertambah. Dengan mengajar saya dapat pahala. Itu pribadi saya. Yang belajar pun juga sama. Kalau mau belajar dia dapat ilmu, dapat pahala juga. Lihat julusu sa'atan fi majlisil ilm, kata Ibnu Mas'ud. Nabi berpesan pada Ibnu Mas'ud, dudukmu satu saat saja di majelis ilmu, la taktubu harfan, tidaklah engkau tulis walaupun satu huruf, la tamassu qalaman, tidak bawa pena, khairun min ibadati alfi sanah, itu lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Bayangkan itu keutamaannya ya. Besar sekali keutamaan majelis ilmu itu. Seandainya ditampakkan, kata Imam Hasan Al-Basri, ini wajahnya ilmu, maka niscaya lebih terang daripada matahari. Cuman kan memang hakikatnya tidak ditampakkan. Makanya Allah menyatakan di dalam hadis qudsi, wahai para ulama-ulamaku, karena ulama ini kan aminullah fil ardi, kepercayaannya Allah di muka bumi. Wahai para ulama-ulamaku, inni lam adha ilmi fika liu'adzibuka, aku tidak taruh ilmuku pada dirimu untuk menyiksa kamu, maka sekarang semuanya kau masuk ke surga. Jadi para ulama itu ada jaminan melalui hadis ini. Para ulama itu ada jaminan masuk surga. Maka kalau kita ingin dapat bagian tersebut, ada memang ulama kecil. Yang penting kita sudah belajar, amalkan pribadi-pribadi. Masuk ulama kecil itu. Kalau mau jadi ulama besar, ngajar sekalian, ngasih manfaat banyak orang. Jadi ulama besar nanti. Maka Allah katakan, aku taruh ilmuku pada dirimu bukan untuk menyiksa kamu. Sekarang kau bebas semuanya, masuk surga semuanya. Ini jaminan bagi para ulama. Selain jaminan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kasih juga mereka pemberi syafaat. Yashfa'u yaumal qiyamah salasatun. Besok hari kiamat yang memberi syafaat 3 orang. Siapa mereka? Al-anbiya, tsummal ulama, tsumma syuhada. Yang ngasih pertolongan. Seberapa orang dikasih pertolongan? Ulama kecil, yang terkecil wilayahnya itu ngasih pertolongan 70 orang, lingkungan keluarganya. Bisa menyelamatkan, mensyafaati keluarganya 70 orang.
Kalaulah kita sekarang tidak jadi ulama ya, orang biasa-biasa, cetak anak kita jadi ulama, pondokkan yang benar, kemudian pulang-pulang jadi manfaat di masyarakat. Kok Allah sematkan gelar ulama pada dirinya? Insya Allah itu termasuk penjamin salah satunya. Maka penting ini ilmu ya, penting ilmu agama ini, jangan dianggap biasa-biasa saja. Cuman orang nuntut ilmu ini juga setannya banyak. Kalau nuntut ilmu, setan tuh bawa paku di pantat kita deh, taruh paku gitu. Makanya kan gelisah kadang, pingin gerak pingin bangun saja ya. Itu setan taruh paku di pantat kita itu supaya selesai cepet-cepetan kan gitu. Tantangannya berat kalau orang nuntut ilmu. Beda dengan coba main sekak catur ya. Dari jam 8 sampai jam 3 kuat itu. Coba tidak ya. Nuntut ilmu setengah jam, 1 jam, oh panas pantatnya. Kan begitu ya. Begitu sudah gambarannya. Nah, baik. Saya kembali lagi kepada ayat tadi. Jadi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami kasih berkah. Kalau Masjidil Haram keberkahannya itu kelipatan 100.000 kali lipat. Mau baca Quran, mau ngaji, mau sholat, mau apapun kita di Ka'bah, di Mekah, tanah haram, 100.000 kali lipat. Tapi kalau di Masjidil Aqsa 500.000 kali lipat. Mau kita ngaji, mau kita ngapain di sana yang positif, itu kelipatannya 500.000 kali lipat. Nah, nanti baru Madinah. Madinah ini belum tersebut di sini. Apa sebab? Karena belum ada. Yang ada adalah Yathrib, nama awal daripada Madinatul Munawwarah, Yathrib. Cuman Nabi di saat Isra sudah diajak mampir dulu di sana. Di dalam perjalanan sama malaikat Jibril diajak mampir di rest area. Kalau sekarang kan jalan tol itu ada rest area ya. Nah, rest areanya waktu Nabi Muhammad Isra itu adalah di Turbatut Thayyibah, Madinatul Munawwarah. Pada waktu itu istirahat Nabi sana, cuman bukan istirahat ngopi ya. Karena Isra Mi'raj kan singkat, tidak ada sempat ngopi-ngopi, tidak ada. Apa yang dilakukan? Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, selesai sholat, kemudian Jibril tanya, ya Muhammad, atadri aina sholait? Apa engkau tahu di mana kau sholat? La adri ya Jibril, saya tidak tahu. Sholaita biturbatit thayyibah. Engkau sholat di bumi yang bagus, yang penuh dengan keberkahan. Makanya berkahnya tidak kira-kira itu. Cuman orang sekarang kadang masuk ke Masjid Nabawi masih pakai sandal. Sekarang kita lihat itu ya, masuk Masjid Nabawi masih pakai sandal. Alasannya kakinya mungkin kerem atau panas. Saya pernah kejadian, pernah musim Ramadan memang panas-panasnya itu. Sampai saya bawa sorban, saya taruh itu sorban itu, saking panasnya kaki itu. Saya taruh sorban, saya injak satu, mau melangkah keluar itu, karena hilang sandalnya. Ya bukan hilang sih sebenarnya, mungkin karena banyaknya begitu ya, ada keselip. Jadi begitulah adab-adab orang dulu itu. Cuman orang sekarang kadang menggampangkan, meremehkan. Karena meremehkan itu berkah itu hilang. Jadi orang kalau taslim, kalau sama guru taslim, sama tempat-tempat yang berkah, dia benar-benar menghargai, menghormati, insya Allah akan turunlah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Madinah berapa kelipatan? 1000 kali lipat. Kalau Mekah 100.000, kalau Baitul Maqdis 500.000, kalau Madinah 1000 kali lipat. Ini 3 kota suci ini khusus ini. Bahkan Nabi menyatakan, kalau engkau bisa meninggal, maka mintalah meninggal di kota Madinah. Falyamut biha, kata Rasulullah. Meninggallah di sana. Karena aku ngasih syafaat orang-orang yang meninggal di kota Madinah. Kalau ada orang yang memang sudah
tinggi kelas keilmuannya dia berdoa begitu, ya tidak usah disalah-salahi. Pulang-pulang tinggal nama saja, berkah ya. Dikubur di sana, kumpul sama para sahabat, para tabi'in, kumpul bersama keluarga Nabi, satu area pekuburan, kan berkah. Jangan salah, kubur itu, kalau misalnya kita meninggal dikubur di tempat orang-orang kufar, siksaan mereka yang Allah beri, siksaan pada mereka, itu teriak-teriak, itu pasti buat sumpek orang yang di sebelah-sebelahannya itu. Sama dengan kita kalau dihidupin ya, malam-malam tidur orang menghidupkan TV atau menghidupkan salon besar-besar, kan sumpek ya, marah ya. Penduduk kubur pun sama. Kalau dikubur di area orang-orang kufar, ahli maksiat, disiksa oleh malaikat, yang sebelahnya ini sumpek. Begitu keadaannya. Makanya kenapa tidak boleh orang kufar dikubur di area kaum muslimin? Apa sebab? Mereka tuh disiksa, kasihan yang kaum muslimin ini. Sebaliknya juga begitu, kaum muslimin tidak boleh dikubur di sana. Kita harus dipastikan ini dia murtad, tiba-tiba meninggal lalu mau dikubur tempat orang Islam. Pastikan dulu sudah balik lagi atau masih murtad ya. Jangan katanya sudah balik, harus ada saksi balik, baru boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Di Turki itu ada kisah seorang hafizul Quran, dia tulis itu Al-Quran dengan tangannya sendiri, dan dia sudah gali kuburan di Turki sana. Setiap hari dia hatamkan 7 kali. Pesan sama anaknya, nak, kalau saya besok meninggal dunia, kubur di sini, dan ini Al-Quran yang saya tulis, masukkan sekaligus ke dalam kubur. Dilakukan wasiatnya, lakukan wasiatnya. Sudah dikubur, datanglah musim haji, anaknya ini berangkat menunaikan ibadah haji. Sampai kemudian selesai ritual ibadah haji lakukan, ziarah ke Madinah. Di sana adalah beberapa toko-toko kitab. Kok masuk dia mau cari buku, ada kok buku tebal seperti Al-Quran itu, didekati kok Al-Quran. Dia tidak asing dengan Quran ini. Maka ditanyalah kepada si penjual ini Quran dapat dari mana ini? Kata si penjual ini bilang, saya beberapa waktu kemarin dapat dari penggali kubur yang ada di Baki sana. Penasaran tambahnya, bolehkah saya ketemu dengan penggali kubur itu? Oh boleh, saya sambungkan. Disambungkan. Lalu ketika sudah ketemu sama penggali kubur, si fulan ini bilang begini, bolehkah kalau kira-kira kuburan yang Anda dapatkan Al-Quran ini, karena Quran ini didapatkan di dalam kubur, ketika dia menggali kubur, memindahkan kuburan-kuburan, bolehkah digali lagi sekali? Saya kasih upah yang banyak. Oh iya boleh. Akhirnya digali kuburan itu. Begitu kagetnya dia, rupanya kuburan itu di Baki itu kuburan abahnya, padahal dikubur di Turki sana. Kok bisa mayatnya pindah ke Madinah itu? Kira-kira mustahil apa enggak begitu itu? Mustahil apa enggak? Kalau menurut kita mustahil. Kalau menurut Allah mustahil apa enggak? Enggak ada mustahil menurut Allah. Apa sebab? Rupanya saking cintanya dia terhadap Al-Quran, dan sumber pembawa Quran adalah sang Nabi, maka tidak mungkin orang-orang baik itu pasti dikumpulkan dengan orang-orang baik juga. Almar'u ma'amman ahab. Orang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Nah, kalau sudah nulis Al-Quran dengan tangannya sendiri, dia baca bolak-balik, Quran memberi syafaat sendiri. Pembawa Quran siapa? Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan, masih di kuburannya dikumpulkan, besok di surga pasti dikumpulkan. Oke, kalau kita naruh cinta, jangan salah-salah ya. Jangan salah cinta sama orang. Pastikan kalau cinta kepada Nabi, pada ulama, pada wali-walinya Allah, pastikan cinta pada mereka. Tapi kalau selain itu, taruh cintanya, jangan cinta. Karena almar'u ma'amman ahab. Orang pasti dikumpulkan bersama yang dicintai. Kalau salah mencintai orang, salah nanti tempatnya ya. Salah nanti tempat. Baik. Di dalam perjalanan Nabi SAW Isra, di sana
Nabi digambarkan. Ini yang terakhir ini ya, kayaknya panjang kalau kita cerita ini. Cuman boleh masih lanjut kira-kira 10 menit bisa ya? Boleh ya. Nah, biar penutup. Ada dua gambaran. Yang pertama gambaran sebelum umat ini melakukan, Nabi sudah diberikan gambarannya. Terus kemudian ketika Nabi berjumpa dengan Allah, sekaligus Nabi diberikan tugasnya. Dalam perjalanan itu Nabi menyatakan, "Summa ata ala qaumin." Kemudian aku mendatangi satu kaum, komunitas, kelompok, turdahu ru'usuhum bis-sakhrah, yang dipukul kepalanya dengan batu besar. Kullama radakhat adat kama kanat. Ketika itu sudah hancur lebur kepalanya, balik lagi normal lagi. Terus begitu. La yafattaru minhu syai'a. Sedikit pun dia tidak ada rasa capek, tapi kesakitan, berteriak-teriak. Ma hadza Jibril. Ini gambaran apa ini Jibril? Haula min ummatik. Ini gambaran umat wahai Muhammad. Alladzi tatasaqalu ru'usuhum, yang berat kepalanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan kepada Nabi itu. Setelah gambaran itu Nabi berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Perjumpaan ini pun nanti menjadi cikal bakal pengabadian dalam sholat. Kalau kita sholat kan rukun sholat ada rukun qauli yang harus terbaca. Itu ada 5, diantaranya apa? Takbiratul ihram, baca fatihah, kemudian baca tahiyat, sholawat pada Nabi dalam tahiyat, kemudian salam. Tahiyat ini diantara riwayatnya adalah percakapan Nabi dengan Allah. Ketika Jibril sudah sampai batasan akhir, tidak mampu lagi nganter. Kalau lewat terbakar Jibril itu. Hanya Nabi yang bisa masuk. Sampai di langit ke-7 Baitul Ma'mur, berhenti Jibril di sana. Jibril bilang, "Wahai Muhammad, ini khusus batasanku sampai di sini. Sekarang kau berangkat sendiri." Nabi Muhammad tidak mau awalnya. Cuman memang dikasih penjelasan. "Wahai Jibril, saya tidak mau kalau saya sendiri. Orang dari bumi bersama Anda. Ini saya tidak bisa lewat lagi. Kalau saya lewat satu langkah saya terbakar saya." Berangkat Nabi sendirian untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Maka di sana perjumpaan bila kaifin, tanpa cara. Karena tidak boleh kita bayangkan Nabi berjumpa dengan Allah seperti bayangan. Ma khatara bibalik fahuwa khilafu dzalik, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Apapun yang terlintas dalam kepalamu memikirkan Allah, pasti sebaliknya daripada itu. Maka jangan sampai bayangkan Allah, jangan ya. Sehingga ulama Ahlussunnah wal Jamaah menceritakan bab ini bila kaifin, tanpa cara. Karena Allah tidak dibatasi dengan segala sesuatu. Allah tidak berfisik, Allah tidak berjisim, Allah tidak bertempat, dan seterusnya. Maka ulama memberikan gambaran cerita ini adalah perjumpaannya bila kaifin, tanpa cara. Tapi ada kalimat-kalimat yang sudah ditranslate oleh Rasulullah antara perbicaraan Allah dengan beliau. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Karena firman Allah itu kan azali, qadim. Tidak bersuara, tidak berhuruf, kan begitu. Kalau kita belajar kitab Aqidatul Awam, kalau benar kita belajar ke dalam itu kan di sana ada penjelasan al-kalam, zat Allah yang maha berbicara. Bagaimana berbicaranya Allah? Bila harfin, tidak ada huruf sama sekali, dan bila sautin, tidak ada suara sama sekali. Terus bagaimana? Ya itulah bahasanya iman. Dan kalau selain itu kita menerjemahkan, menyimpulkan, meyakini, keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, cuman kalimat itu sudah ditranslate oleh Rasulullah. Ketika Nabi berjumpa dengan Allah, maka Nabi katakan, "At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah." Penghormatan yang teragung, yang terbaik. At-tahiyyat. Adapun penghormatan
al-mubarakat, yang penuh dengan limpahan keberkahan. At-tahiyyatul mubarakat, as-shalawatut thayyibat, dan curahan rahmat. Kalau sholawat dari Allah kan curahan rahmat. Tapi kalau sholawat dari Nabi kepada Allah, dari kita kepada Allah adalah doa, kan begitu artinya. Maka kalau saya terjemahkan dari sisi kita kepada Allah, maka harapan doa yang terbaik. Begitu cara menerjemahkan. Kalau disematkan kepada Allah, penghormatan yang teragung, zat yang maha merahmati daripada semua makhluknya. Artinya begitu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibat lillahi, itu hanya milik Allah itu. Itu kalimat salamnya Nabi ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah balas, assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam sejahtera bagimu wahai kekasihku, wahai Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat Allah, berkahnya tercurah kepada engkau. Jadi ini perbicaraan Allah sama Nabi Muhammad ini. Kalau kita baca tahiyat yang fokus, renungkan betul itu. Itu maknanya sangat mendalam. Ketika Nabi dikasih penghormatan begitu, apa Nabi kemudian merasa cukup? Nabi cantumkan kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, sambungkan salam sejahteramu kepada kami dan sehamba-hambamu yang soleh. Umatnya yang difikir oleh Rasulullah, bukan hanya pribadinya saja. Umatnya difikir, kita ini difikir oleh Rasulullah. Maka dikasihlah doa itu. Sehingga Imam Ghazali menyatakan, barang siapa yang dia ini tidak bisa fokus khusyuk dalam sholatnya, di semua sholat, maka dia bisa ambil 3 tempat, 3 ucapan saja. Yang pertama adalah kalimat bacaan iftitah, inni wajjahtu. Yang fokuslah kalau kita baca itu. Terus yang kedua mana? Pada kalimat apa? Pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada engkau saya minta pertolongan. Yang ketiga adalah pada kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kalau 3 kalimat ini kita khusyuk, yang lain dianggap khusyuk oleh Allah. Itu semua hadis-hadisnya komplit terkait dengan sanjungan Allah pada surah Fatihah. Panjang lebar, kalau saya ceritakan panjang lebar itu Nah, maka kata Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan begini, kunu biqabulil amali ahamma minkum bil amal. Jadilah kalian itu memprioritaskan diterimanya amal daripada amal itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Tidak usahlah kita berpikir lomba-lomba banyak-banyakan sholat, tapi semuanya berantakan semuanya. Tidak apa-apa 2 rakaat tapi khusyuk, serius, fokus, itu lebih baik. Kalau banyak tapi berantakan semuanya, tidak usah banyak-banyak. Cukup 2 rakaat tapi lebih baik, khusyuk, tenang. Ini yang dimaksudkan Sayyidina Ali. Karena Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan banyak-banyak. Sholat tarawih berapa Nabi ajarkan? 20 saja, tidak banyak-banyak itu. Pendapat Imam Malik jadi berapa? 36. Itu ijtihadnya beliau. Karena di Mekah itu habis tarawih ada tawafnya. Di Madinah tidak ada Ka'bah, maka jadi 36 jadinya. Itu ijtihadnya Imam Malik. Nah, cuman ada sekarang dirubah jadi 8 tarawihnya. Kira-kira benar enggak dirubah dari 20 jadi 8 itu? Bener enggak itu? Kok enggak ada suara? Bener apa enggak? Kalau kita mau jujur, cek itu ulama madhab yang menjadi rujukan kita, para kiai-kiai, termasuk ahli hadis di Indonesia tidak ada lagi. Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari, tidak ada lagi. Beliau itu yang membimbing, mengajarkan, mentransfer ilmu. Beliau mengajarkan 20. Karena begitulah yang didapatkan nasab-nasab dari guru-gurunya. Itu nasab ilmunya begitu. Di Ka'bah, di Mekah, Madinah, di Mekah sampai sekarang kan 20.
Baru kemarin saja waktu Covid ini dirubah jadi 8. Itu si siapa namanya itu? Si Abdullah bin siapa? Anaknya Salman. Husain siapa namanya itu? Yang sekarang jadi pangeran. Nah, dialah yang rubah itu jadi 8. Tapi semenjak 1400 tahun yang lalu sampai baru kemarin ini dirubah, itu 20 itu. Tidak berubah sama sekali. Cuman ya ketika kita berbicara tentang banyak sedikitnya, kalaupun sedikit memang sudah dibatasi sedikit sekian itu. Ya jadi jangan dirubah-rubah lagi, kan begitu maksudnya. Namun kalaupun kita sudah pahami sedikit juga, ya jangan tergesa-gesa sholat tarawih nanti seperti trek-trekan motor itu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahu Akbar, terus kencang sekali ya. Orang sampai tidak bisa bernafas dia. Jangan. Orang yang paling berat pencuriannya mencuri dalam sholat. Jadi orang paling jahat mencuri dalam sholat. Cepat sholatnya Lah kalau emang tidak mampu langsung 20, ya 10 dulu tidak apa-apa. Nanti istirahat malam-malam sambung lagi. Kan begitu ya. Tidak harus berjamaah juga. Jangan nanti sudah mending 20 cepat 10 menit selesai. Jangan ya. Kan rukun sholat kita sudah pelajari. Sia-sia juga nantinya. Nah, baik. Maka karena memang ini dialog antara Allah dan Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Itu malaikat takjub melihat kejadian itu. Wah, istimewa betul Nabi Muhammad ini. Inilah kekasih Allah satu-satunya. Maka malaikatlah mengatakan, yang ada di arasy itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu malaikat, bahasa malaikat itu. Dan itu susunan kalimat itu kita abadikan di dalam bacaan tahiyat. Sehingga kalau orang sholat, ya pada rukun-rukunnya ini fokuskan betul. Kalau fokus betul, insya Allah ya, insya Allah dapat keberkahan, dapat penerimaan dari Allah Subhanahu, pengkabulan dari Allah. Maka pesan saya yang terakhir begini: kalau kita sudah dengarkan cerita ini, semuanya itu adalah pondasi amal kita, penjelasan tentang penguatan iman kita, dan pengetahuan tentang itulah perintah yang Allah perintahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan gambaran-gambaran yang sudah ditunjukkan. Kita sebagai orang-orang yang berharap selamat, maka mari yang serius. Satu kuncinya, jangan bermalas-malasan kalau nuntut ilmu. Itu saja pesan saya ya. Jangan bermalas-malasan kalau nuntut ilmu. Kalau memang tidak ada kesibukan hadir, mari hadir.